Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi gelombang mekanik. Pada pembahasan gelombang mekanik yang akan kita bahas diantaranya yang pertama konsep gelombang, yang kedua besaran-besaran pada gelombang, dan yang ketiga adalah gejala gelombang. Di alam semesta kita ini, gelombang merupakan fenomena yang sangat menarik. Setiap suara yang kamu dengar, cahaya yang kamu lihat, atau ombak-ombak di pantai, semua itu terbentuk dari gelombang. Pada dasarnya, gelombang adalah gangguan yang merambatkan energi melalui sebuah medium. Medium ini bisa berupa udara di sekitar kita, air di danau, atau bisa juga berupa zat padat seperti tali. Jadi, gelombang adalah getaran yang merambat. Berdasarkan medium perambatan, gelombang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Contohnya adalah gelombang bunyi. Suara atau bunyi dapat sampai di telinga kita karena ada udara sebagai medium perambatannya. Kemudian yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Contohnya adalah gelombang cahaya. Gelombang terdiri dari puncak dan lembah. Jarak dari puncak atau lembah gelombang ke tengah gelombang disebut amplitudo. Sedangkan jarak dari puncak gelombang ke puncak berikutnya atau satu siklus gelombang disebut panjang gelombang. Waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu siklus ini disebut periode. Sedangkan jumlah siklus gelombang yang terbentuk dalam satu detik disebut frekuensi. Hubungan antara frekuensi dan periode dapat dituliskan dengan F sama dengan 1/T atau T sama dengan 1/F. Kalau kita kaliin panjang gelombang dan frekuensinya, kita dapat cepat rambat gelombang, yaitu V sama dengan lambda dikali F. Kecepatan merambatnya suatu gelombang tergantung sama medium tempat ia merambat. Semakin padat dan semakin kaku mediumnya, maka semakin cepat gelombang tersebut dapat merambat dan sebaliknya. Pada gelombang, kita juga kenal dengan istilah fase. Fase adalah titik yang mempunyai besar simpangan dan arah getar yang sama di sebuah gelombang yang panjangnya lebih dari satu siklus. Berdasarkan arah getarnya, gelombang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar atau berimpit dengan arah getarnya. Selanjutnya adalah gejala gelombang. Gejala gelombang adalah sifat-sifat gelombang yang muncul karena ada gangguan terhadap gelombangnya. Yang pertama ada pemantulan atau refleksi, yang kedua ada pembiasan atau refraksi, yang ketiga ada pelenturan atau difraksi, dan yang keempat ada perpaduan atau interferensi. Pemantulan adalah perubahan arah rambat gelombang saat bertemu dengan bidang batas dua medium. Pemantulan gelombang akan terjadi ketika gelombang menabrak sebuah penghalang atau sampai di ujung suatu medium yang dirambatinya. Pada semua jenis gelombang akan berlaku hukum pemantulan Snellius, yaitu besarnya sudut datang dan sudut pantul adalah sama, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal berada pada satu bidang datar. Contoh peristiwa pemantulan dalam kehidupan sehari-hari adalah terjadinya gema. Pembiasan adalah peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang karena melalui dua medium yang berbeda. Pembiasan gelombang terjadi bila suatu gelombang datang pada suatu permukaan batas yang memisahkan dua daerah dengan laju gelombang berbeda, sehingga sebagian gelombang akan dipantulkan dan sebagian yang lain akan ditransmisikan atau diteruskan. Contoh peristiwa pembiasan dalam kehidupan sehari-hari adalah gelombang air laut pada pantai akan lebih lambat daripada gelombang laut pada bagian yang lebih dalam. Pada video kali ini kita hanya akan membahas dua gejala gelombang, yaitu refleksi atau pemantulan dan juga refraksi atau pembiasan. Untuk difraksi atau pelenturan dan juga interferensi atau perpaduan akan dijelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih.